Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi kisah hal-hal yang insya Allah ada nilai moral, ada nilai filosofinya, bahkan ada nilai hakikatnya. Kisah ini berawal dari tahun 2017. Saya lupa bulan apa, yang jelas di tahun 2017 di awal tahun sekitar bulan Januari. Waktu itu saya masih menempuh studi S2 di Universitas Dian Nuswantoro atau yang biasa disebut UDINUS Semarang. Kala itu saya menggunakan motor dari Tegal ke kampus UDINUS di Semarang. Tujuan saya ke Semarang adalah untuk mendaftar ujian tesis, proposal tesis. Jadi waktu itu saya masih ingat harinya adalah hari Jumat, untuk tanggalnya saya lupa. Hari Jumat waktu itu di tahun 2017 saya harus mendaftarkan ujian sidang tesis, dan itu adalah kesempatan terakhir, karena jika lewat dari waktu itu kesempatan untuk mendaftar ujian tesis artinya dipending untuk sekian bulan. Kalau tidak salah berarti dipending sekitar 4-6 bulan, sehingga wisudanya bisa sekitar 6 bulan lagi atau bahkan mungkin lebih. Singkat cerita, waktu itu saya tidak cukup uang untuk ke Semarang menggunakan kereta, sehingga saya menggunakan alternatif lain, yaitu menggunakan sepeda motor. Waktu itu saya menggunakan sepeda motor Revo Honda Revo. Waktu itu saya beli second dan motor dalam kondisi yang kurang baik. Perjalanan dari Tegal menuju ke Semarang kampus UDINUS ternyata tidak mulus. Perjalanan sampai di Batang itu sudah mulai ada hal-hal yang kurang enak, yaitu motor terasa tidak nyaman dipakai. Gas kadang tiba-tiba turun sendiri, dan puncaknya adalah ketika memasuki perbatasan Batang dan kalau nggak salah waktu itu Weleri, ya, perbatasan belum Weleri tapi hampir di perbatasan Batang Weleri. Tiba-tiba motor saya itu mogok, tidak bisa dijalankan lagi, bahkan mesin dalam kondisi mati. Waktu itu saya menyangka jangan-jangan ini bensin habis, tapi setelah saya lihat tangki bensin ternyata masih ada setengah tangki. Kemudian saya coba untuk starter, baik pakai kickstarter maupun hand starter, tombol starter maksudnya, tidak ada yang bisa. Jadi pakai tombol starter maupun kickstarter tetap saja mesin tidak bisa nyala. Waktu itu saya menduga ini jangan-jangan businya. Waduh, padahal waktu itu saya tidak membawa busi. Wah, ya udahlah, pasrah saja. Padahal hari itu adalah hari terakhir untuk mendaftar ujian jika ingin wisuda di bulan Februari 2017. Jika lewat dari
sore ya. Dan jika lewat dari jam 4 sore maka saya bisa mendaftar ujian tesis di periode berikutnya ya. Kalau nggak salah wisuda berarti sekitar 6 bulan lagi. Oke. Tapi saya tidak putus asa, saya tidak putus semangat. Tetap saya bismillahirrahmanirrahim. Saya berusaha, saya pakai ikhtiar agar hari itu juga saya bisa mendaftar ujian tesis. Dengan kondisi motor yang mogok, mesin tidak bisa dinyalakan, saya terpaksa nuntun ya, istilah Jawanya tuh nuntun motor dituntun lumayan jauh ya, karena waktu itu ada di jalan perbatasan, hampir perbatasan Batang dan Oleri. Saya mencari bengkel ya. Jadi hal yang pertama saya lakukan adalah saya mencari bengkel. Jadi motor saya tuntun, saya dorong sambil saya mencari bengkel barangkali ada. Kira-kira saya nuntun motor atau dorong motor sekitar 10 menit. Keringat sudah bercucuran, dan waktu itu jam sudah menunjukkan sekitar pukul 10:30 atau jam 10.30. Tiba-tiba ada motor membawa gerobak seperti jualan sayur itu ya, tapi gerobaknya kosong ya. Jadi ada sebuah motor bebek dengan membawa gerobak di belakang mirip pedagang sayur, tapi gerobaknya kosong. Dia arahnya dari barat ke timur ya, jadi dia itu dari belakang tubuh saya, belakang badan saya ya, dari posisi belakang badan saya kemudian ke depan sana ya. Motornya melaju dari belakang ke depan atau dari barat ke timur ya, seperti sesuai dengan satu jalur ya, seperti satu jalur dengan saya juga arahnya dari barat ke timur karena dari Tegal ke Semarang ya. Waktu itu hampir di perbatasan Batang Leri. Motor itu melaju dari belakang saya, kemudian sampai melewati saya dan sampai ke depan. Kemudian entah kenapa tiba-tiba itu motor udah jauh ya, itu motor sudah jauh melewati saya. Tiba-tiba motor itu balik lagi ke arah saya. Kemudian waktu itu saya nggak nyangka ya, saya mikir loh ini orang bukan ke saya. Jadi saya mikir ini orang tadi sudah melewati saya, sudah jauh, kemudian tiba-tiba balik arah lagi. Saya tidak berpikir bahwa motor itu, si pengendara itu akan menghampiri saya ya. Saya mikir wah itu paling mau kemana lah itu, tapi bukan menghampiri saya. Entah kenapa tiba-tiba sang pengendara berhenti persis di depan saya. Setelah berhenti dia tanya, "Mas, arep endi?" "Sampeyan arep endi ya?" Kemudian saya jawab, "Oh, kula badhe teng Semarang, Mas." Karena saya panggil Mas karena usianya tidak beda jauh dengan saya ya. Saya lihat dari mukanya, dari face-nya, raut mukanya tuh tidak beda jauh dengan saya. Kemungkinan ya usianya sebaya lah, sepantara dengan saya. Kemudian dia tanya lagi, "Arep ke Semarang, arep ngopo to sampean?" Kemudian saya jawab, "Iya Mas, saya mau ke Semarang, ada urusan yang sangat penting. Tapi ini motor mogok, akhirnya tak dituntun." Kemudian setelah itu dia balas begini, "Mas, bukan sampean kerso, nek sampean kerso, sampean tak anter ke bengkel motor. Kebeneran aku yo paham bengkele karena kui tanggane aku.
wis yo melu aku bae. Jadi kalau diterjemahkan tuh kurang lebihnya begini, Mas, kalau kamu mau, kamu ikut saya saja, akan saya antar kamu ke bengkel. Kebetulan bengkelnya saya kenal dan itu adalah tetangga saya. Kurang lebihnya begitu. Tanpa pikir panjang, saya langsung mengiyakan, mengangguk kepala, kemudian mengikuti dia. Dia mengendarai motor dengan sangat lambat, menyesuaikan saya yang posisinya waktu itu adalah sedang nuntun motor atau dorong motor. Kemudian tidak lama ya, mungkin sekitar 15 menit lebih ya, sekitar 15 menit atau lebih, kami sampai di sebuah bengkel ya. Aduh, saya lupa nama jalannya apa, yang jelas itu sudah masuk wilayah, ternyata setelah saya tanya ternyata itu adalah sudah masuk wilayah Weleri. Jadi bengkelnya itu ada di wilayah Weleri yang berbatasan dengan daerah Batang. Kemudian orang itu tadi tiba-tiba ngobrol dengan sang pemilik bengkel. Entah ngobrol apa, saya kurang jelas mendengarnya. Kemudian tiba-tiba si pemilik bengkel menghampiri saya dan bilang, "Mas, gimana motornya tak diperiksa di situ?" "Oh ya Mas, monggo." Kemudian saya memasrahkan motor ke pemilik bengkel itu. Kemudian yang punya bengkel itu tadi memeriksa motor saya. Sekitar 3 atau 5 menit ya, sekitar 3-5 menit. Kemudian si pemilik motor bilang ke saya, "Mas, kita berat, motor sampean ki turun mesin." Nah, terus saya jawab, "Lah terus pripun Mas? Ulung gini ki wonten acara penting teng Semarang." Kemudian tiba-tiba saja si pengendara aneh tadi menjawab, "Mas, sampean ora usah khawatir. Sampean urusan mari Semarang, tak dianter." Nah, terus aku jawab, "Mas, atuh lho kuwi. Aku nganggo bis bewis." Terus saya bilang ke pemilik bengkel, "Ya udah Mas, saya titip motor ya ke sampean, tolong dijaga yang benar, dibetulin itu yang rusak apa, kalau harus turun mesin ya silakan turun mesin, pokoknya saya tahunya nanti beres." Kemudian si pemilik bengkel bilang, "Oke Mas, siap, kuncinya pundi?" Nah, terus saya serahkan kunci motor ke bengkel tadi. Kemudian saya berniat mau mencari bis atau kendaraan umum yang ke arah Semarang. Tiba-tiba si pengendara aneh tadi bilang, "Mas, wis toh, sampean buku aku, sampean mari Semarang tak antar bayi. Ki jamnya wis jam 11, sampean ki ning golek bis atau kendaraan umum sing kene tekan Mrono ki angel. Wis sampean buku bayi tak diantar." Kemudian saya jawab, "Mas, tapi itu loh, wis orang masalah. Aku biasa bolak-balik Semarang. Wis monggo sampeyan bonceng mawon, tapi ngapunten niki wonten gerobake. Wonten niku wonten gerobak sing kangge dodolan aku." Kemudian tanpa pikir panjang, saya menuruti apa kata dia. Saya bonceng dia di belakang, yang juga di belakang itu ada keranjang ya. Jadi saya posisinya bonceng di motornya, di belakang motor yang ada keranjang. Kemudian si pengendara aneh tadi langsung starter motor dan berangkat ke Semarang. Di tengah jalan, maksudnya di perjalanan, dalam perjalanan itu dia nggak ngobrol sama sekali ya. Dan saya bete ya, ini orang kok boncengan bareng tapi nggak ngobrol itu.
Kemudian saya coba-coba ngobrol dengan dia. Saya bilang begini, Mas, sampean dalamnya pundi? Mas, sampean rumahnya di mana? Gitu. Kemudian dia balas, ya rumahku dekat situ Mas. Wong niku bengkel niku tonggone kula. Oh begitu. Kemudian saya tanya, Mas ngapunten, asmane sampean sinten? Maksudnya adalah, Mas, mohon maaf, namanya kamu siapa? Begitu. Kemudian dia bilang, wis Mas, ora usah takon aku ki sapa. Sing penting kula niku niate bantu panjenengan. Kemudian saya bilang lagi, nggih matur nuwun, sampeyan ikhlas bantu kula, tapi nih panjenengan berkenan, saya ingin tahu nama panjenengan itu siapa. Kemudian si pengendara menjawab lagi, mohon maaf Mas, menurut saya nama itu tidak penting. Bagi saya yang penting adalah saya niat untuk membantu Masnya, dan Masnya gak usah mikir yang macam-macam. Yang paling penting Mas sampai ke kampus, sampai apa yang diinginkan Masnya itu bisa tercapai. Begitu. Nah, setelah obrolan tadi saya diam, dia juga diam. Terus dia dari Weleri sampai ke Semarang, sampai di kampus Udinus. Sampai di kampus Udinus, kemudian dia berhenti. Kemudian saya turun dari motornya, kemudian saya ucapkan terima kasih, Mas, matur nuwun sudah mengantarkan saya sampai di kampus. Kemudian setelah itu saya berniat untuk memberi uang untuk niatnya adalah memberi uang sebagai ganti bensin gitu. Kemudian waktu itu kalau nggak salah sekitar 50.000 ya, itu sebetulnya sangat tidak relevan sih. 50.000 sebetulnya itu sangat kurang ya, apalagi dari Weleri. Bayangkan, dari Weleri berbatasan Batang sampai ke kampus Udinus Semarang itu jauh sekali. Itu kita perjalanan dari jam 11 siang ya, itu sampai kampus persis jam 12 siang. Itu pun karena ngebut. Mungkin kalau nyantai mungkin lebih dari jam 11, lebih dari jam 12 sampai di Udinus. Nah, karena tadi ngebut sehingga sampai di kampus itu jam 12 pas. Kemudian tiba-tiba ada azan sholat Jumat ya. Saya menyodorkan uang, Mas tolong diterima nggih, ini sekedar untuk mengganti ongkos bensin. Kemudian orang itu tadi mengatakan gini, Mas, saya ini niat menolong panjenengan untuk ikhlas, tolong jangan kotori keikhlasan saya ini dengan panjenengan memberi uang. Biarkanlah uang yang tadi panjenengan kasih buat panjenengan untuk kebutuhan panjenengan di sini. Saya tidak butuh itu, saya tidak butuh uang panjenengan. Intinya saya di sini adalah niatnya menolong panjenengan ikhlas. Begitu. Kemudian saya bilang, baik Mas, tidak apa-apa. Kemudian uang saya simpan lagi di dompet. Kemudian dia pamit, Mas, sampun nggih, kula badhe wangsul. Mas sudah ya, saya mau pulang dulu. Begitu kurang lebihnya. Kemudian sebelum dia beranjak pulang, saya tanya lagi, Mas, mohon maaf, nama sampean siapa ya? Saya ingin kenalan untuk silaturahmi persaudaraan. Kemudian dia jawab lagi, Mas, nama itu tidak penting. Yang penting niatnya adalah ikhlas. Saya ikhlas menolong panjenengan. Terima kasih nggih, panjenengan moga-moga bisa mencapai cita-cita panjenengan, mencapai apa yang diharapkan. Kemudian si pengendara aneh langsung menyalakan motor dan langsung pergi begitu saja.
Setelah kejadian itu saya mikir biasa-biasa aja ya, nggak ada yang aneh, nggak ada yang nggak ada yang istimewa lah, biasa-biasa aja. Itu berarti orang ikhlas yang niatnya memang ingin membantu saya. Udah gitu aja saya pikirnya begitu. Singkat cerita, saya sholat Jumat. Setelah sholat Jumat sekitar jam 1 lebih, saya menghadap ke dosen pembimbing untuk minta tanda tangan ujian tesis. Setelah itu ternyata ada revisi ya, ada beberapa revisi. Kemudian akhirnya saya revisi dan sampai itu sekitar jam 3 ya, jam 3 sore baru kelar. Waktu itu saya mau pulang, kebetulan ada teman dari Batam juga mau pulang ya, jadi saya punya teman dari Batam yang ternyata sama, yaitu mendaftar ujian di hari itu, kemudian mau pulang bareng. Nah sebelum pulang kita sholat bareng, sholat asar ya di Masjid Udinus. Setelah sholat asar kita pulang bareng, saya numpang di mobilnya dia, kemudian saya diantar di bengkel yang tadi. Sampai di bengkel tadi, yang di Weleri tadi ya, tempat nyervis motor saya. Kemudian saya bilang ke teman saya tuh, Pak, panjangan pulang dulu saja, saya mungkin mau ngobrol-ngobrol dengan yang punya bengkel, mau menanyakan motor, barangkali lama. Jadi barangkali lama, panjangan pulang saja. Kemudian akhirnya teman saya pulang ke rumahnya, yaitu di Batam. Kemudian saya menemui pemilik bengkel. Saya tanya bagaimana kondisi motor. Dia bilang, Mas, ini motornya sampean belum bisa diperbaiki, belum selesai, karena ini harus turun mesin, dan turun mesin itu lama. Panjenengan kalau mau silakan besok kesini, insya Allah sudah beres besok sore, tapi kalau pagi pun belum bisa. Jadi silakan panjenengan besok, itu kan hari Jumat ya, berarti hari Sabtu kesini, tapi Sabtu sore insya Allah udah beres. Kemudian saya bilang, Mas, kalau Sabtu sore kayaknya nggak bisa, ini aja Jumat saya baru kesini, besok kesini kayaknya nggak bisa. Begini aja, saya seminggu lagi ada ujian ya. Seminggu lagi saya ada ujian di kampus Semarang. Kalau boleh pas saya ke Semarang nanti pulangnya ke sini ngambil motor, gimana? Kemudian bengkel tadi bilang, oh ya nggak apa-apa, itu silakan, panjenengan gak usah khawatir, motor akan saya jaga, pokoknya panjenengan kesini motor udah beres, aman gitu. Kemudian saya bilang, oh oke Mas, siap. Kemudian sebelum saya pulang, saya menanyakan ke pemilik bengkel tadi. Saya bilang begini, Mas, itu yang orang yang antar saya ke sini itu siapa ya? Panjangan kenal. Kemudian pemilik bengkel tadi bilang, oh, aduh aku kurang kenal Mas. Lah, bukannya itu teman panjangan? Dia bilang begitu. Kemudian saya bilang, iya itu teman saya, tapi saya baru mengenal itu ya pas waktu saya motornya mogok, kemudian saya lagi posisi itu lagi nuntun motor, lagi dorong motor. Ketika saya dorong motor, kemudian ada orang itu, dia bilang, saya punya teman bengkel di sini, kamu ikut saya, nanti saya antar ke tempat bengkel yang ada di sini. Nah, yang punya bengkel itu teman saya, dan saya rumahnya ada di sini, ada di sekitar sini, itu adalah tetangga saya, bilang begitu. Makanya saya tanya, itu siapa Mas? Karena dia ngaku dia orang sini, dia tetangganya panjenengan, bahkan kenal panjenengan. Kemudian pemilik bengkel itu bilang, Mas, demi Allah, aku ora kenal wong kuwi, dan wong kuwi iki dudu wong kene. Kalau orang itu adalah orang sini, saya pasti kenal. Itu orang bukan orang sini. Nah, saya terkejut dan kaget, itu orang siapa gitu. Bulu kuduk saya merinding. Kemudian saya istighfar, astagfirullahaladzim, dan juga menyebutkan Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billah. Saya tidak tahu itu siapa, bisa jadi itu malaikat atau bisa jadi itu manusia biasa. Yang jelas
itu di luar nalar. Karena begini, orang kalau mau nolong orang, katakanlah perjalanan hanya 15 menit ya, atau perjalanan katakanlah jaraknya hanya 5 kilo, 10 kilo, mungkin itu hal yang wajar ya. Tapi ini perjalanan dari perbatasan Batang Lerik ke Semarang Udinus itu lebih dari 30 kilo saya rasa itu, bahkan mungkin lebih ya, 50 kilo mungkin lebih gitu, saya kurang tahu berapa. Tapi yang jelas teman-teman pasti tahu ya, jarak antara Weleri ke Tugu Muda Semarang itu sangat jauh sekali. Kalau kita nalar ya, ada orang mau bantu orang lain yang tidak dikenal, yang baru saja ditemui, dan itu mau mengantar dengan jarak yang sangat jauh. Kemudian itu di hari Jumat, yang mana dia juga laki-laki mau sholat Jumat. Kebanyakan orang pastilah paling nolong hanya tadi, misalkan ngantar ke bengkel, atau mungkin ngantar sampai ke lokasi bis ya. Misalkan sampai ke jalan besar yang ada bisnya, kemudian setelah itu mungkin dia pergi. Tapi ini enggak, dia itu menolong, benar-benar boncengin saya dari Weleri sampai ke kampus Idunis. Dan anehnya, ditanya nama dia nggak mau jawab, dan dikasih uang dia juga nggak mau. Wallahu a'lam bishawab. Ini adalah pengalaman saya yang sangat unik dan sangat misterius. Saya berhusnuzon itu adalah malaikat atau mungkin manusia yang diutus Allah untuk menolong saya. Mudah-mudahan saya bisa menjadi orang yang ahli bersyukur, dan semoga suatu ketika saya bisa membantu orang-orang yang kesusahan, orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ya Allah, ridholah hamba untuk menjadi penolong sesama umat manusia, terutama umat Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kisah pengalaman spiritual saya, teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat, dan semoga kita digolongkan sebagai orang yang soleh dan ahli surga. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.